Pada tanggal 21 Februari 2020, sebanyak 16 orang di Lombardi, Italia telah terkonfirmasi kasus coronavirus. Hanya dalam seminggu, jumlah kasus COVID-19 di Italia telah melonjak lebih dari 1.000 kasus. Pada tanggal 13 Maret 2020, jumlah kasus COVID-19 di Italia telah mencapai 17.000 kasus. Dan dikarenakan negara-negara di Eropa mayoritasnya tidak memiliki perbatasan negara fisik, WHO menyebutkan bahwa Eropa merupakan pusat pandemi COVID-19 setelah Cina. Mengapa demikian? Saya Abi Rafdi Insani dan hari ini saya akan membeberkan dampak COVID-19 di seluruh dunia. Untuk itu, mari kita mulai sejarah now. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO dikagetkan dengan kasus penyakit pneumonia di Wuhan, Cina. CNY akan dirayakan Januari 2020. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina melaporkan kematian pertama yang disebabkan oleh coronavirus di Wuhan dengan pasien berumur 61 tahun. Pada tanggal 22 Januari, jumlah kematian di Cina melonjak ke 17 kematian dengan 550 infeksi. Pada tanggal 23 Januari, Cina memasukkan Wuhan dalam karantina. Semua penerbangan dan kereta dari Wuhan ditutup. Pada tanggal 23 Januari, WHO mengatakan wabah di Cina belum merupakan Public Emergency of International Concern. Pada tanggal 30 Januari, WHO memutuskan wabah coronavirus merupakan Global Public Health Emergency dengan 9.000 kasus di seluruh dunia, termasuk 18 negara di luar Cina. Pada tanggal 2 Februari, kasus kematian coronavirus pertama dilaporkan di luar Cina, orang berumur 44 tahun yang meninggal di Filipina. Pada tanggal 11 Februari, WHO mengumumkan penyakit coronavirus dari Wuhan memiliki nama menjadi COVID-19 yang memiliki arti penyakit corona yang ditemukan di 2019. Pada tanggal 14 Februari, kasus kematian pertama COVID-19 di luar Asia berada di Perancis. Turis dari China berumur 80 tahun meninggal dunia. Pada tanggal 24 Februari 2020, Italia menjadi negara terjangkit COVID-19 terburuk di Eropa karena melonjaknya kasus. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Pada tanggal 12 Maret, Tom Hanks dan Rita Wilson, istrinya, tes positif COVID-19 di Australia. Pada tanggal 17 Maret, Italia mengkonfirmasi peningkatan menjadi 31.506 kasus dan 2.503 kematian. Pada tanggal 19 Maret, Amerika Serikat mengkonfirmasi 4.397 kasus lagi, sehingga jumlah total menjadi 13.133. Pada tanggal 24 Maret, Italia mengkonfirmasi terdapat 5.249 kasus baru dan 743 kematian baru. Alhasil, total kasus positif COVID-19 di Italia sebesar 69.176 kasus dan 6.820 kematian. Pada tanggal 27 Maret, Amerika Serikat mengkonfirmasi sedikitnya 101.242.000 kasus berdasarkan angka yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Angka tersebut menyalip Cina, yang Cina memiliki angka sebesar 81.782 kasus dan Italia 80.589. Pada tanggal 28 Maret, Italia melampaui 10.000 kematian yang disebabkan oleh virus ini. Pada tanggal 1 April, orang dengan umur termuda dilaporkan meninggal karena virus ini, yaitu adalah seorang bocah lelaki berusia 13 tahun bernama Ismail Muhammad Abdul Wahab. Pada tanggal 2 April, ada lebih 1 juta kasus yang dikonfirmasi dan 50.000 kematian yang dikonfirmasi di dunia. Pada tanggal 3 April, menurut angka yang dikeluarkan oleh Universitas Johns Hopkins, ada sebesar 58.773 orang telah meninggal dunia akibat COVID-19 dan setidaknya ada 1.094.068 kasus yang dikonfirmasi.
Pada tanggal 13 April, menurut rilis data oleh Universitas Johns Hopkins, jumlah kasus virus corona global melebihi 1,9 juta kasus dan 118.500 kematian dan 500.000 pemulihan. Seperti yang saya pernah jelaskan pada bagian 1 tentang COVID-19 di Cina, dampak terhadap kehidupan sehari-hari mulai terasa oleh kalangan rakyat biasa. Dikarenakan ada perlunya mengisolasi diri atau self-isolation, banyak bisnis, usaha, event olahraga, konser musik, dan lain-lain harus dihentikan. Namun, dari segi ekonomi, sektor industri yang sangat terdampak adalah sektor aviasi atau penerbangan. Sejak dimulainya wabah COVID-19 di Cina, banyak negara mulai menutup perbatasan negaranya termasuk penerbangan dari negara Cina sejak awal Februari. Indonesia termasuk dari list itu. Seiring dengan waktu berjalan, kasus COVID-19 melonjak di Iran, Italia, Amerika Serikat, lalu ke dunia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masing-masing negara melonjak, banyak negara telah melakukan travel restrictions antar negara, seperti Amerika Serikat dengan Eropa, Singapura dengan Eropa, Indonesia dengan Eropa, dan seterusnya. Alhasil, banyak maskapai penerbangan besar seperti Singapore Airlines, Emirates, Lufthansa, Etihad terpaksa untuk memarkirkan seluruh pesawatnya karena hampir tidak ada penumpang yang ingin terbang antar benua karena travel restrictions. IATA, organisasi maskapai penerbangan antar bangsa, mengestimasi bahwa jumlah kerugian yang akan dialami oleh industri sektor penerbangan adalah sekitar 315 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.000 triliun rupiah di tahun 2020. Salah satu negara yang terdampak berat secara ekonomi adalah Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat telah mengumumkan travel restriction untuk penumpang dari Cina travel ke Amerika Serikat, akan tetapi respon pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump awalnya sangat lambat. Namun, pada tanggal 25 Maret, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan lebih dari 400.000 tes COVID-19 dan pada tanggal 2 April, jumlah tersebut telah mencapai 1.200.000 tes. Setelah pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui banyaknya jumlah kasus COVID-19 yang telah mencapai 100.000 kasus pada tanggal 23 Maret, akhirnya Amerika Serikat memperlakukan sistem lockdown yang bervariasi dari setiap negara bagian dimulai dari California pada tanggal 19 Maret. Namun, jauh sebelum beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan lockdown, pasar modal Amerika Serikat DJIA dan S&P mengalami penurunan drastis dimulai dari tanggal 27 Februari hingga tanggal 12 Maret, di mana DJIA mengalami penurunan sebesar 2.353 poin, penurunan paling besar dalam sejarahnya. Untuk mendorong ekonomi Amerika Serikat dari segi sektor fiskal, Federal Reserve Bank US mengumumkan memotong interest rate menjadi 0% dari 1,75%. Salah satu penurunan interest rate terbesar setelah krisis moneter 2008. Untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat dari kemiskinan, US Congress mengumumkan beberapa paket stimulus yang bertujuan untuk mendorong ekonomi Amerika Serikat agar tidak runtuh. Di antaranya, stimulus yang sangat besar memiliki dampak terbesar adalah Corona Aid, Relief, and Economic Security Act. Stimulus ini memiliki nilai sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat yang bertujuan untuk memberi tunjangan kepada bisnis, individual, dan sistem kesehatan di Amerika Serikat. Salah satunya yaitu menyediakan tunjangan sebesar 1.200 dolar per individual atau per orang di Amerika Serikat. Respon ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sangat mencerminkan pemerintah di negara lain melakukan penyelamatan ekonomi di setiap negara dengan memberikan stimulus uang seperti di Uni Eropa, Indonesia, Cina, dan lain-lain. Pada tanggal 29 Maret 2020, lebih dari 1,5 miliar anak-anak dan siswa lainnya dipengaruhi oleh penutupan sekolah secara nasional. Pada tanggal 27 Maret, hampir 90% populasi siswa di dunia berada di luar kelas. Wilayah dengan sekolah yang masih terbuka yaitu termasuk Taiwan, Singapura, Australia, Swedia, dan beberapa negara bagian AS lainnya. Bahkan, ketika penutupan sekolah bersifat sementara, langkah-langkah tersebut membawa biaya sosial dan ekonomi yang tinggi yang mempengaruhi orang-orang di seluruh kalangan masyarakat. Dampaknya lebih parah bagi anak-anak yang kurang beruntung dan keluarga mereka, yang menyebabkan gangguan belajar, gizi yang terganggu, dan masalah pengasuhan anak. Menanggapi penutupan sekolah,
UNESCO merekomendasikan penggunaan platform pembelajaran jarak jauh dan membuka aplikasi dan platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Karena dampak wabah coronavirus pada sektor travel dan industri semakin meningkat, banyak daerah mengalami penurunan polusi udara. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih melaporkan bahwa metode yang digunakan untuk mengandung penyebaran coronavirus seperti karantina dan travel restriction menghasilkan pengurangan sekitar 25% emisi karbon di Cina. Meskipun menghasilkan penurunan sementara dalam emisi karbon global, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa gejolak ekonomi yang disebabkan oleh wabah coronavirus dapat mencegah atau menunda perusahaan dari berinvestasi dalam bidang energi hijau atau green energy. Namun, periode karantina yang lama telah mendorong penerapan kebijakan kerja jarak jauh. Pusat Perakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa (ECMWF) mengumumkan bahwa pengurangan penerbangan pesawat di seluruh dunia akibat pandemi ini dapat mempengaruhi keakuratan perakiraan cuaca. Sudah kita ketahui, dampak COVID-19 ke seluruh dunia sangat besar. Amerika Serikat, negara adidaya terbesar di dunia, mengalami kasus coronavirus terbanyak di dunia yang telah mencapai 800.000 kasus dan 50.000 kematian. Bagaimana untuk Indonesia? Mari kita saksikan di part berikutnya. Saya Abira Binsani, terima kasih dan sampai jumpa.